Halo semuanya, welcome back to channel Pricebook Otomotif. Sekarang nih LMPV, LSUV itu harganya udah bisa tembus 300 jutaan. Iya, bukan harga yang murah lagi untuk rakyat, itu harga yang cukup mahal 300 jutaan ya. Tapi di satu sisi ada pemain yang menjual mobilnya tetap dengan harga termurah namun dengan fitur-fitur yang sangat mumpuni di kelasnya ya. Ya, ini adalah Suzuki XL7. Nah, kita sekarang mau ngebongkar kenapa sih kita itu harus membeli Suzuki XL7 dibandingkan dengan para pesaingnya. Tonton terus video ini sampai habis bersama saya, Dimas Okta. Halo sahabat Suzuki, perkenalkan saya dengan Teresia, saya dari Suzuki PT Sejahtera Buana Trada Cabang Bandengan. Oke, Bu. Saya dengar nih katanya, ada informasi nih katanya di Bandengan XL7 harganya lebih murah. Iya. Dari OTR. Loh kok bisa? Gimana itu, Bu? Iya dong. Karena kita masih ada unit NIK 2021. Oh, ya. Jadi pakai harganya 2021 ya? 2021. Yang masih PPNBM? Dan masih PPNBM 100%. 100%? Dan belum diskon dealer loh. Oh, belum diskon lagi? Belum, wah, belum. Berarti diskonnya berapa tuh? Oh, kita diskonnya untuk XL7 itu kita di 18 juta. 18 juta. Harga kita dari 226.500.000 itu belum dipotong diskon dealer lagi ya. Jadi dapat PPNBM 100% plus dapat cashback dari dealer lagi. Oh, kalau yang paling mahalnya berapa harganya? Yang paling mahal kita untuk tipe Alpha Matic itu kita di 261.700.000. Bedanya 24 juta ya, sama tapi yang itu belum diskon dealer juga belum loh. Diskon lagi? Belum. Sudah dapat tipe yang terlengkap Alpha Matic. Iya. Gitu. Itu belum diskonnya bedanya udah 20 juta dibandingin yang harga iya. OTR biasa ya. Iya, makanya Dimana lagi? Makanya saran saya selagi unit ini di NIK 2021 ini masih tersedia, sahabat Suzuki tidak perlu ragu, silakan menghubungi saya atau datang ke Suzuki Bandengan. Boleh tanya-tanya dulu, boleh buat lihat-lihat dulu, ya kan, atau konsultasi dulu. Teresia siap bantu. Oh, oke. Terus ada promo-promo apa lagi, Bu, selain Kalau promo-promo kita yang masih menarik untuk unit XL7, kita ada program bunga 0%, kita ada program DP 0 rupiah khusus ASN dan BUMN. Tapi sahabat Suzuki nggak usah khawatir. Kita juga ada tersedia untuk yang reguler, kita ada DP mulai 10 juta. DP 10 juta? 10 juta. Dapat mobil 10 juta? Sudah. Di mana lagi selain di Suzuki Bandengan? Iya, ada masuk lagi loh yang lebih menarik lagi. Apa lagi tuh? Angsuran kita ada 100.000 per hari. Oh, bisa ngangsur per hari ya bahkan? Bisa. Waduh, enak banget tuh. Berarti kayak nyewa aja per hari ya 100.000 ya? Nah, jadi sahabat Suzuki, gak usah sungkan-sungkan, silakan hubungi di nomor telepon saya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Sama sahabat Suzuki mungkin ada rencana pembelian, tapi mungkin mau menghitung sesuai budget, tidak perlu ragu-ragu, datang ke Suzuki Bandengan, ketemu dengan Teresia dan tim saya, dan atau telepon, minta perhitungan sesuai budget Anda, saya bantu hitung. Konsultasi dulu nggak apa-apa lah ya. Konsultasi dulu. Bu, ini kan kita dari Pricebook Otomotif nih, kita kan mau yang terbaik ya untuk para penonton kita. Iya. Kalau misalnya penontonnya Pricebook Otomotif nih, pengen beli mobil lewat Bu Tere di Suzuki Bandengan, ada nggak promo menarik nih buat? Pasti ada dong. Apa Saya tuh? sudah menyiapkan khusus para penonton Pricebook yang melakukan pemesanan dan pembelian di Suzuki Bandengan. Saya menyiapkan gift berupa voucher belanja. Oh, oke. Berarti datang ke Bu Tere nanti tunjukin aja screenshot video ini ya, Bu ya? Iya, betul gitu. sekali. Kalau misalnya kalian dari Pricebook Otomotif. Iya. Oke, selain itu ada apa lagi? Misalnya mungkin program buat ASN biasanya ada? Program buat ASN dan BUMN kita ada, DP 0 rupiah. Kita ada. Masih tapi ada? memang syarat dan ketentuan berlaku Syarat dan ya. ketentuan berlaku. Oke. Tapi buat sahabat Suzuki yang non ASN dan non BUMN, tidak usah khawatir. Paket menarik kita banyak kok. Paket menarik kita banyak, kredit kita sampai dengan 8 tahun. DP mulai dari 10 juta. Ya, pokoknya tidak usah sungkan-sungkan. Anda datang ke Suzuki Bandengan, Teresia dengan tim siap bantu. Gitu. Oke, ASN itu aparatur sipil Norwegia ya, orang-orang Norwegia. Silakan pegawai-pegawai negeri Norwegia untuk memesan XL7 di Suzuki Bandengan. Oh iya, sama satu lagi. Ada lagi? Banyak banget, Bu.
promonya saking banyaknya saya sampai bingung ya mau yang mana ya gitu ya. Jadi untuk bunga pun kita sangat bersaing. 3 tahun kita bisa bunga di 2,9, 1 tahun 2,6. Silahkan deh berkonsultasi, datang atau telepon. Kami siap melayani Anda. Oke, siap. Jadi gitu ya, tadi udah ditunjukin juga nomornya dan alamat dari Suzuki Bandengan. Nanti kalau misalnya kurang jelas langsung aja ada di deskripsi di bawah. Kita juga satu lagi loh, Mas. Ada lagi. Banyak sekali. Iya, ini saking menariknya promo XL7 nih. Apalagi? Kita juga menyiapkan waktu apabila sahabat Suzuki mau test drive. Kita siap, tinggal sahabat kontak nomor kami. Nanti tersedia di deskripsi ya. Atau saya sebutkan saja ya. Nomor saya ya. Saya dengan Teresia, nomor saya di 0813 8949 4173. Silahkan kontak jika sahabat mau test drive. Jadi kalau kita tinggal datang. Kita datang. Jadi kalau misalnya kalian mungkin kejauhan atau kelamaan nunggu IMS atau GIAS, mending hubungin Buter. Jarak tidak masalah. Tidak masalah. Kami siap melayani sepenuh hati. Iya, tapi jangan tiba-tiba nanti di Samarinda, nanti di Tempeleng kalau itu kejauhan ya. Jabodetabek lah ya. Iya, Jabodetabek. Oke, kalau gitu. Makasih Bu informasinya. Nanti mudah-mudahan viewersnya Pricebook bisa beli mobil di Suzuki Bandengan. Siap. Ya, jadi kenapa sih XL7 ini patut kalian pertimbangkan? Jadi gue punya 7 alasannya di sini ya. Dan kita sekarang masuk ke alasan yang pertama. Dia itu punya desain yang sangat agresif ya. Walaupun dia berbasisnya dari R3, tapi dia mukanya tuh beda gitu loh. Mukanya tuh diganti gitu. Jadi semacam R3 yang operasi plastik gitu ya. Nggak kayak ada beberapa merek yang dia punya satu basis antara LSUV dan LMPV-nya. Tapi itu dia cuma ditambahin aksesoris doang gitu loh. Biar tambah kotak-kotak, biar tambah berotot. Kalau XL7 tuh enggak, dia tuh ubahnya niat gitu loh. Jadi desainnya tuh agresif, striking, dan berotot juga. Dan ini tuh nggak berakhir di depannya doang gitu loh. Di sampingnya juga nih ya. Dia pakai roofline yang two tone color, jadi semacam Mini Cooper gitu ya. Dan itu hal yang bagus gitu loh. Dan itu hitamnya nih sampai ke spionnya juga gitu. Jadi kalau spionnya kenapa-napa, hitam kan lebih nggak kelihatan ya. Jadi lebih gampang juga ngerawatnya. Dan kalau misalnya lecet lebih gampang ngecatnya, karena cat hitam tuh lebih murah dibandingkan dengan misalnya ya let's say warna-warna yang sulit gitu. Misalnya apalagi ya warna hitam-hitam ungu gitu agak susah. Warna merah mungkin agak susah. Kalau warna hitam tuh gampang, banyak nyari di mana-mana ada gitu ya. Nah terus nih dia claddingnya tuh semuanya tuh nggak cladding doang gitu loh. Nah di bawahnya dia pakai side skirt lagi, nggak cuma side skirt doang, ada underguard juga di depan dan di belakang juga. Dan juga dia punya ciri khasnya SUV Suzuki nih, ada dam air yang ada di sini nih. Ini sampai ke Jimny juga ada nih. Nggak tahu ya kalau misalnya nanti Suzuki ngeluarin mobil-mobil yang gede mungkin ada juga kali, karena itu ciri khasnya dari SUV Suzuki. Nah terus velgnya nih dia pakai ukuran 16, bannya ukuran 195/60. Jadi gini, kalau banyak yang protes ya R3 tuh pakai bannya kekecilan ya, pakai ban 15. Kenapa nggak ngambil XL7 aja? Harganya beda jauh. Dan kalau dihitung-hitung setelah diskon, harganya mirip-mirip lah. Cicilannya juga paling beda 50.000, 100.000 gitu lah. Nah terus desainnya nih ke belakang nih ya, dia tuh desainnya sporty banget ya. Walaupun dia ya secara garis besar masih sama dengan R3, tapi ini R3 yang habis nge-gym gitu ya. Lampunya masih sama, tapi di sini dia ditambahin lagi nih panel hitam gini yang bikin lebih mewah, dan di bawahnya ada chrome yang ya sebenarnya tidak perlu ya gitulah pokoknya. Tapi di atasnya nih dia dikasih spoiler yang agresif banget ya. Jadi kalau beberapa pesaingnya itu dia spoilernya biasanya udah yang penting spoiler doang, ada topi gitu. Kalau dia tuh enggak, dia tuh desainnya agresif banget ya, sporty banget, dan bahkan dia mengklaim dirinya tuh sport. Kalau di sini ada emblem Suzuki Sportnya gitu. Jadi ini dari belakang kelihatan sporty. Nah terus kameranya ada 2 nih. Nanti kami akan bahas di dalam soal 2 kamera ini untuk apa ya. Dan di bagian bawahnya tuh dia mengkotak-kotak berotot. Jadi mencirikan kalau misalnya ini tuh SUV yang tangguh. Biasanya nih di kelas-kelas ini tuh kita pada protesnya katanya bodinya kayak kaleng kerupuk, build quality-nya jelek, dan itu nggak terjadi di Suzuki. Ini ya, denger nih. Ini mic kami di sini. Buset, tebel banget loh. Platnya tuh tebel semua. Dan ini kan plastik ya bawah ya, bumper. Tebelnya kerasa banget. Ini tuh nggak di depan doang, semuanya nih. Tuh. Tebel semua platnya. Build quality-nya nggak ada yang kurang deh pokoknya kalau di Suzuki. Ini juga nggak mendelep ke dalam, enggak ya.
Nggak cuma di luar doang yang tebel-tebel, di dalam juga build quality nih, lihat. Ya. Kulitnya juga kerasa mahal, dan yang paling jarang nih diperhatiin nih, ini nih, tuas-tuasnya ini nih, ini kerasa mahal. Tuh, kerasa solid. Gitu, plastiknya pun nggak plastik murahan. Nih ya, lihat ya. Nah, ini juga. Bahkan mobilnya sampai goyang, ini gue goyangin gitu. Ini juga nih. Tuh, solid banget. Nggak ada tuh yang namanya ini geser-geser tuh. Nggak ada, semuanya ini tuh solid semua build quality-nya. Bagus semua plastik-plastik ya. Semuanya tebal-tebal. Indian steel. Alasan yang kedua kenapa kalian harus beli Suzuki XL7, apalagi belinya di Suzuki Bandengan gitu ya. Karena kepraktisannya yang sangat luar biasa. Kita mulai dulu dari depannya. Ya, di pintu aja nih, dia itu punya, lihat, botol holder yang gede banget ya. Dan kantongnya juga ini gede. Ini kayaknya masih bisa muat botol air mineral yang 600 ml lagi sih ya. Nah, kemudian di sini dia ada cup holder lagi ya. Nah, terus di sini dia ada tempat naruh HP. Nah, kemudian ini dia ada armrest juga nih, bisa dimaju mundurin bahkan armrestnya ya. Ya. Dan juga ada storage lagi nih kecil di sini nih untuk ya mungkin nyimpen uang receh atau nyimpan rokok ya bisa ya. Di belakang juga nggak kalah praktisnya. Jadi nggak dikurang-kurangin ya. Nih di pintunya aja nih, dia ada botol holder ya. Di sini dia kanan kiri ada. Cuma memang dia ya door pocketnya agak dikecilin ya. Terus di sini ya, ada armrest ya. Pertama nih R3 nih kayaknya di kelasnya yang pakai armrest kayak gini. Jadi kayak mobil mahal gitu ya. Dan di sini dia ada soket 12 volt nih ya, dan bahkan soket 12 voltnya ini 120 watt. Jadi kalau misalnya mau iseng nih ya, pasang inverter, ini ganti yang layar, pasang PS di sini bisa. PS itu cuma 80-an watt PS4 ya. Tapi kalau mau ngecas juga dia ada tempat naruh HP-nya, jadi praktis banget. Dan di bagian belakang juga ya, biasanya kami itu nggak pernah mau nyoba di bagian belakangnya, tapi ini di bagian belakangnya ternyata masih cukup lega untuk ukuran badan seperti kami. Dan juga di belakang ada soket 12 volt lagi 120 watt, dan juga ada cup holder di kanan kiri. Jadi penumpang belakang yang pertama tidak pegel, yang kedua tidak haus, dan yang ketiga tidak kehabisan baterai. Jadi aman semuanya. Kepraktisan itu nggak selesai di kabin untuk penumpangnya doang, tapi untuk barang juga nih ya. Ini kan dia kecil nih ya. Ini kan sebenarnya ada dia untuk rata lantai ya. Jadi kalau misalnya kita butuh barang yang banyak, kita ratain lantai nih. Dan ini bawa barangnya agak panjang dan masih ada penumpang satu. Kalau misalnya barangnya lebih banyak lagi, kita lipat jadi rata lantai, jadi bisa lebih banyak lagi bawa barangnya. Nah, tapi kalau misalnya penumpangnya penuh dan mau bawa barang lebih banyak, bisa banget ya. Ini lepas, ini lepas. Tinggal di rumah, nih bisa bawa barang lebih banyak lagi. Cuma emang dia agak dalam. Tapi nggak masalah, kan yang penting barangnya bisa lebih banyak gitu kan. Dah, ini tinggal aja di rumah ya. Tapi ini kami pasang gimana sih? Praktis kan? Enak, jadi bisa fleksibel mau bawa barang apa. Ya gimana? 7 alasan untuk XL7 ya, pas ya, angkanya emang 7 dan 7 udah kayak main slot gitu ya. Ada hal-hal yang receh ya, tapi itu sebenarnya penting dan bikin mobil ini terasa lebih lengkap. Nih ya, yang pertama ya. Nih. Lihat. Dia ruang mesinnya semuanya sudah dicat dan juga ada peredamnya. Masih ada nih beberapa merek yang bahkan ruang mesinnya itu nggak dicat, jadi kelihatannya itu jelek. Nah, di interiornya juga banyak hal-hal yang receh sebenarnya, tapi bikin mobil ini tuh kerasa lebih mewah. Pertama adalah nih, setir flat bottom. Kayaknya nggak ada lagi di kelasnya yang pakai setir flat bottom deh. Jadi kerasa lebih sporty dan lebih racing. Nah, kemudian dia ada headlamp leveling nih. Ada juga masih beberapa pesaing yang nggak bisa headlamp leveling ya. Jadi kan enak, ini bisa menyesuaikan tinggi rendahnya dari si lampunya. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, hal yang receh adalah di sini nih di cup holdernya itu dia ada kisi AC-nya. Jadi kalau misalnya ada minuman dingin, itu bisa tetap terjaga dinginnya. Tapi kalau naruh minuman panas, cepet dinginnya. Jadi lidah kita nggak melepuh. Nah, kemudian nih dengan harganya yang notabene lebih murah sekitar 30 jutaan dibandingkan dengan para pesaingnya. Dia sudah pakai jok dengan kombinasi fabric dan leather. Nih, jadi samping-sampingnya itu leather nih. Headrestnya leather dan juga di tengahnya nih baru fabric. Jadi nggak panas ya di punggungnya, enak lah pokoknya lah di sini tuh. Kerasa mewah lah pokoknya lah. Dia punya built-in DVR ya. Tadi kan kita udah omongin tuh ada kamera tuh di belakang, ada dua kan. Yang satu untuk kamera mundur ya. Kamera mundur nih, ini kamera mundur.
Dan yang satu lagi ini untuk built-in DVR-nya. Dan ini nggak cuma di belakang doang, tapi di depan juga ada. Nih. Salah. Ini nggak touchscreen. Nah, ini kameranya ada di sini nih. Kalau yang di depan nih, tuh. Lihat nih ya. Kameranya kami halangi. Tuh. Kameranya di sini. Ini bisa diatur-atur nih angle-nya. Bisa kemana aja tuh. Jadi bagaimana? Apakah kalian punya pengalaman dalam merawat CX-L7 ini, menggunakannya menjadi mobil sehari-hari, atau ada rencana untuk bahkan membeli seekor Suzuki XL7? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel Pricebook Otomotif, nyalakan juga loncengnya agar gak pernah ketinggalan setiap ada video baru. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.